Tunggu. Dia terbang. Coba lagi ke sarang. Tunggu. Dapat nggak? Yes. Aku Coyote Peterson. Dan aku akan masuk zona sengat dengan tawon kuning. Ini dia. Au. Hari ini kita akan menuju ke daerah pinggiran kota Westerville, Ohio, untuk mencari spesies tawon kertas yang dapat ditangkap dengan hati-hati dan akhirnya digunakan untuk memberiku serangkaian sengatan yang bagus. Selamat datang di hari lain di kantor untuk Coyote Peterson. Coyote, apa kita akan melakukan hal itu? Oh ya, hari ini adalah tawon kuning. Kalian mungkin ingat episode pendek berjudul Disengat Semut Peluru, di mana aku disengat semut peluru. Lalu video berikutnya berjudul Kryptonite Semut Peluru, di mana aku memakai produk Stinkil untuk meringankan rasa sakit dan gatal. Nah, Stinkil sangat menyukai video itu. Dan kemudian mereka berkata, kami ingin bekerja sama dan buat video sponsor, tapi mari kita buat kalian disengat dengan sesuatu yang lebih umum, karena tidak banyak orang berhadapan dengan semut peluru. Jadi mereka bilang, gimana kalau kalian disengat sama tawon kuning? Kita semua tahu tawon kuning dapat ditemukan di taman setempat, mungkin di halaman belakang, kadang-kadang mereka bahkan masuk ke dalam rumah. Kita tahu mereka marah, kita tahu mereka agresif, dan orang-orang sering tersengat setiap musim panas. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat penghisap serangga. Tunggu, penghisap apa? Penghisap serangga. Tunggu sebentar ya. Jadi kamu lihat ini, aku menemukan ini di toko online. Itu tampak keren. Iya, penghisap serangga ekstrim. Tapi sayangnya, kita punya satu yang sudah terbuka di sini. Ini seharusnya bisa menyedot dengan lebih kuat. Coba Mark, tanganmu sini. Iya, tidak. Aku yakin dengan menggunakan ini kita tidak akan dapat tawon. Tapi yang kusuka dari ini adalah kapsul plastiknya. Coba lihat ini. Dia memiliki penutup yang berputar seperti ini. Jadi serangga akan tersedot ke sini dan pintunya akan tertutup. Kalau melihat dari sini, dari dekat, di sini ada sedikit lubang supaya serangganya bisa bernafas. Yang mau kulakukan adalah ngambil kapsul ini dari penyedot serangga dan menggabungkannya dengan penyedot debu sungguhan. Coba rasakan sedotannya. Oh iya. Yeah. Ada daya hisapnya itu. Oh iya. Ini baru bisa menangkap tawon. Yang mau kulakukan adalah merekonstruksi ini, di mana aku akan memotong selangnya dan mensolasi kapsulnya di antara dua selang. Jadi aku bisa memakai ujung ini, nozzle yang memiliki daya hisap yang besar. Lalu kita akan siap untuk mulai mencari beberapa tawon kuning. Oh, aku hampir lupa. Aku mau masang GoPro-nya di selang ini. Kita di mana? Di Ohio kan? Iya, kita di Ohio. Kita di belakang rumahku di Westerville, Ohio. Dan aku menelpon dan mengirim email ke sejumlah temanku di daerah situ dan berkata, keluarlah pagi ini dan lihat-lihat dekat atap rumahmu. Tahukah kamu di mana talang air menempel pada atap? Dan beritahu aku jika kamu melihat sarang tawon, sarang lebah, tawon kuning, apapun deh pokoknya. Kalau itu menyengat, kasih tahu aku. Nanti kami akan ke sana mengeceknya. Jadi, kita akan melakukan sedikit perjalanan lapangan hari ini sampai kita dapat menemukan serangga penyengat yang bagus. Apa kita akan mencobanya? Iya. Iya, itu bisa digunakan. Langkah terakhir. Sekarang, ini seperti tas proton. Oh iya, barang ini sungguh keren. Oke, kalau kalian sudah siap, ayo kita tangkap tawon kuning. Mari kita mulai. Baiklah, sebaiknya kita periksa taman tempat kita memulai. Struktur yang bagus untuk kita investasikan. Kamu lihat semua atap dan atap yang menjorok ini, tempat yang sempurna untuk tawon kertas. Mengapa tawon kertas suka atap yang seperti ini? Ya, karena ini tempat yang bagus untuk membangun sarang. Ini jauh dari jangkauan predator dan juga hujan. Ada nggak ya? Ada 8 spesies tawon yang menjadikan Ohio sebagai rumah mereka. Dan banyak dari mereka dapat ditemui di belakang rumah kamu. Tapi, kecuali mereka secara sengaja atau tidak sengaja diprovokasi, kemungkinan kamu tersengat sebenarnya sangat kecil. Ayo kita ke sini. Ayo Mario. Hari yang menyenangkan di taman. Iya, di akhir pekan harusnya bawa bola ini. Kamu lihat apa? Apa ada yang terbang? Iya, kurasa tadi lebah madu. Lebah madu sering berada di semanggi.
Coba aku lihat. Tuh di sana ada. Lihat, lihat, lihat. Itu lebah madu. Lebah madu Eropa. Iya, tapi bukan itu yang kita cari. Lebah madu sebenarnya memiliki bulu di sekujur tubuh mereka, sedangkan tawon kuning sama sekali tidak berbulu. Lebah juga memiliki duri pada sengatnya, jadi saat kamu tersengat lebah, sengatnya akan hilang. Jika disengat tawon kuning, tidak ada duri, jadi ia dapat menyengat kamu berulang kali. Jika aku mencari lebah madu, kita berada di tempat yang tepat. Tapi sayangnya, tawon kuning tidak menyerbuki semanggi. Oke, ayo kita lanjut. Jadi kenapa kita mencari di tanah? Kukira di atas. Sebenarnya itu pertanyaan yang bagus. Sempurna, aku melihat beberapa semut di sini. Seringkali tawon kuning benar-benar membangun sarang di bawah tanah. Jadi jika kamu melihat sesuatu yang tampak seperti lubang tikus mondok, cukup dilihat aja dari jarak yang aman karena mungkin saja tawon kuning telah membangun sarang di situ. Lubang di pohon seperti ini juga bisa jadi sasaran empuk, tapi tidak ada apa-apa di pohon ini. Aku tidak yakin kita akan menemukan apapun di taman ini. Saatnya kita mencari di jalan. Siapa tahu kita bisa dapat tawon kuning. Kamu siap? Penghisap serangga mulai beraksi. Oh yeah, piu piu. Ya, sekarang pukul 12.43 yang berarti sudah waktunya makan siang. Dan kita punya rencana baru. Mencari tawon kuning sendiri tidak terlalu berhasil. Kami menemukan beberapa sarang, tapi kosong. Beberapa lebah madu dan beberapa lebah besar. Yang belum kami temukan adalah si tawon kuning yang terkenal itu. Yang akan kita lakukan, tunggu sebentar, adalah benar-benar berpiknik. Karena seringnya, coba kau pikir, tawon kuning muncul saat kita piknik. Jadi kurasa kalau kita beli soda dan es krim, lalu kita berjemur di bawah sinar matahari, mungkin serangga penyengat ini akan mendatangi kita. Lalu kita bisa menggunakan bak saker 5000, cukup duduk saja, woot, dan menyedotnya. Coba aku ambil. Aku akan pergi ke tempat sampah sekarang dan melihat apa ada tawon. Guys, kita benar-benar mencari tawon ini. Dan kamu tahu? Tempat sampahnya udah kosong. Kamu lihat nih. Gak ada apa-apa di situ. Tidak bisa menemukan tawon jika tidak ada banyak benda lengket di sekitarnya. Dan yang dilakukan Mario adalah dia menaruh. Lihat itu. Es krim di atas rumput ditaruh di tutup gelas plastik. Mungkin itu akan memancing tawon. Tawon kuning dan tawon lain. Nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Enak ya Mario? Punyaku juga enak. Hari yang indah untuk piknik. Tapi tidak ada tawon kuning. Guys. Apa? Kita mungkin akan berhasil. Aku baru aja nelpon temanku si Jasper. Aku tahu di awal video aku bercanda dan berkata, ya aku ngirim email dan SMS ke teman-temanku di daerah sini dan aku suruh keluar dan cek rumah mereka siapa tahu ada tawon kuning berkeliaran. Dan benar saja, temanku Jasper keluar dan berkata di teras belakangnya ada sarang kecil dan ada 3 tawon kuning. Ku bilang yang benar, dia bilang warnanya kuning dan hitam dan mereka pengen menyengat. Jadi, kurasa kita mungkin benar-benar dapat menguji bak saker 5000. Kalian siap? Ayo kita lakukan. Tapi kita boleh bawa snack kan? Tentu saja. Hore. Ayo kita tangkap tawon kuning. Oke guys, kita sekarang berada di rumah Jasper. Sekarang dia meminta untuk tidak difoto karena dia tidak terbiasa berada di YouTube. Jadi dia tidak akan muncul, tapi dia telah memberi kita izin untuk keluar ke terasnya dan mencari tawon kuning ini. Kalau mereka ada, kita akan pakai bak saker 5000 dan kemudian pergi ke tempat terkendali sehingga kita dapat menyengatku. Kalian siap? Rencana yang bagus, ayo. Bersiaplah, kalian ambil kamera lainnya dan kita akan berangkat. Kamu senang ya? Kamu lihat di pojokan situ? Iya. Ada sarang kecil di sana dan ada 2 tawon kuning. Nah, si Jasper sudah meminjamkan kita kursi lipat ini. Dia berpikir ke depan. Jadi aku akan pakai kursi ini, terus mendekat pakai bak saker 5000. Kalian siap? Kita harus cepat-cepat nih. Karena aku lihat mereka sudah siaga. Karena sayap mereka itu terbuka dan sepertinya mereka siap untuk menyengat kita. Jadi kita cuma punya 1 kesempatan. Oke, jadi sekarang aku suka tas Ghostbuster ini, tapi supaya dia bekerja, aku harus ngambil bak saker 5000 ini untuk keluar. Momen yang kita tunggu-tunggu. Mungkin gini aja ya, kita akan dapat atau malah tersengat. Cepat sedikit.
Berhasil. Kita dapat satu nih. Oh, masih ada yang ada di sarang. Ambil jaring, ambil jaring. Ah, dia terbang. Tunggu. Coba lagi ke sarang. Tunggu. Dapat nggak? Yes. Tutup pintunya. Itu berhasil. Lihat ini. Benar-benar menangkap tawon kuning. Dua-duanya ketangkep. Cuman gitu aja. Haha, Bugsucker 5000 berhasil menangkapnya. Apa kamu percaya ini, guys? Ya ampun, beneran dapet. Wow. Yang bikin kaget itu, tadi ada yang merangkak ke atas sini dan kukira akan disengat. Terus aku bilang, ambil jaring. Terus dia balik lagi ke sarangnya. Terus akhirnya, kita menangkap dia. Oke Coyote, sekarang kita harus pergi ke tempat kita akan menyengatmu dan bukan di rumah Jasper. Iya, sekarang kita akan pergi ke tempat yang aman, lalu kita akan mengeluarkan tawon kuning ini dari kapsul kecil dan menyengatku. Yang akan aku lakukan sekarang adalah tidak membongkar selang ini. Dan aku akan masukkan ke dalam jaring ini buat berjaga-jaga kalau mereka keluar. Dan gitu aja. Kita sudah siap. Mantap. Keren, tos dulu sini. Hah, ternyata beneran berhasil. Itu berhasil. Biar. Oke guys, kita kembali. Sekarang kita ada tawon kuning, tapi pertama-tama kita bicara tentang peralatan yang kumiliki di sini. Seperti biasa dalam episode sengatan ini, aku bawa pinset entomologi kesayanganku di sini. Aku pakai ini untuk memegang salah satu tawon kuning di tanganku untuk menyebabkan sengatan. Dan untuk jaga-jaga jika terjadi kesalahan besar seperti biasa, ada pena epinefrin. Tapi apa ini aman? Kamu sudah disengat berkali-kali loh. Iya, tapi kita nggak pernah tahu. Setiap sengatan serangga adalah unik. Kamu nggak bakal tahu dapat reaksi apa. Bahkan tawon kuning bisa memberimu shock anafilaksis. Jadi selalu bawa ini untuk berjaga-jaga saja. Dan tentu saja, bintang tamu di episode ini, Stingkill, yang sudah mensponsori episode ini. Yang kita lakukan setelah aku disengat adalah mencoba kedua produk ini untuk memastikan produk ini tidak hanya meredakan rasa sakit tapi juga rasa gatal yang akan muncul setelahnya. Kalian siap melihat tawon kuning? Ayo kita keluarkan. Baiklah, mereka berhasil diangkut dengan aman di dalam jaring ini dan mereka masih ada di dalam kapsul. Untung mereka nggak lepas di mobil ya. Iya, itu pasti akan sangat buruk kalau terjadi. Kita semua di dalam mobil dan ada tawon kuning di terbangan. Dan tentu saja dia masih ada di dalam kapsul. Yang akan kulakukan adalah melepas selang ini dari kapsul, jadi kita bisa membuatnya sendiri. Lalu aku bisa dengan hati-hati mengeluarkan salah satu tawon kuning ini dari sini. Nah, ini fakta menarik yang perlu kalian ingat. Semua tabuhan secara teknis adalah tawon, tapi tidak semua tawon adalah tabuhan. Gimana tuh? Dan semua yang berwarna hitam dan kuning secara teknis dianggap sebagai tawon kuning. Jadi apa yang kita punya ini? Aku yakin ini yang disebut tawon kertas Eropa. Tapi karena warnanya kuning dan hitam, kita secara umum menyebutnya tawon kuning. Jadi apa ini yang kita temukan waktu tadi piknik? Waktu tadi kita makan es krim? Bukan, itu biasanya tabuhan. Tabuhan memiliki tubuh yang tampak lebih kekar, perutnya yang lebih tebal dan toraksnya yang lebih sempit. Tapi yang ini tampak seperti tawon. Seperti yang kamu lihat, sayapnya ini dia lebih runcing. Kamu lihat bagian toraks yang mengarah ke perut di sana? Itu sangat ramping. Dan itu menunjukkan kalau ini tawon beneran. Tapi, kurasa di tahap ini kita siap untuk membawa jaring serangga kembali, memasukkan kapsul ke dalamnya dan mulai mengeluarkan salah satu dari tawon kuning ini. Sekarang, apakah kamu sudah siap? Jadi apa prosesnya di sini? Kamu akan masukkan ke jaring lalu memegangnya dengan pinset. Kira-kira gini urutannya. Jadi, aku akan masukkan kapsul ini ke dalam jaring supaya dia di bawah sini dan tetap tertutup. Lalu akan aku buka kapsulnya. Semoga cuma satu yang keluar. Tutup lagi kapsulnya, keluarin kapsulnya, lalu aku masuk ke sini dengan pinset entomologi untuk mengambilnya, mengeluarkannya dan meletakkannya di tangan. Aku Coyote Peterson dan aku akan masuk zona sengat dengan tawon kuning. Ini dia. 1 2 3. Dia menyengat? Dia menyengatku, ya. Au. Bagaimana? Disengat 2 kali. Ini yang terburuk ya? Iya, ini terburuk sejauh ini. Gak apa-apa? Sengatnya itu seperti masuk semua ke dalam tanganku. Wah, tanganku mulai sakit sedikit. Tunggu dulu. Ayo kita lakukan ini. Kita akan kembali ke kapsul. Aku taruh kembali.
Ya, ini dia. Kamu lihat bekas luka ini? Aku tadi disengat beberapa kali di area itu. Dan lihat ini. Ada banyak warna merah yang berkembang di dekat pembuluh darah. Ini terlihat sangat menarik. Ini sangat-sangat menarik. Dan ini rasanya terbakar. Dan ini sangat hangat. Sekarang rasanya sangat-sangat hangat. Jujur aja, kalau dipegang keras kan? Iya, bengkaknya terasa. Iya. Nah, ini rasanya tidak sesakit sengatan-sengatan lain yang pernah kualami. Aku benar-benar bisa menahan tawon kuning itu di lenganku, karena itu menimbulkan sengatan. Ini memang mengenaiku sekali di bagian akhir dan aku harus melepaskannya. Tentu saja kami berhasil mengembalikannya dengan aman ke kapsul, seperti yang kau lihat di sana tadi. Seperti yang kalian lihat di sini, ini keduanya akan segera dilepas. Tapi yang ingin kami lakukan sekarang adalah menggunakan produk Stingkill untuk melihat apakah ini akan meredakan rasa terbakar di lenganku dan tentu saja rasa gatal yang hampir pasti akan muncul jika aku tidak menggunakan salep Stingkill. Siap? Ayo kita lakukan. Oke. Oke, yang mana dulu nih? Kamu mau yang kapsul atau yang ini? Atau keduanya? Oh, wow. Rasanya dingin. Mentolnya langsung mendinginkan tanganku. Iya. Wow, ini benar-benar punya efek pendinginan yang luar biasa. Mirip seperti semut peluru, walaupun setelahnya masih tetap terasa sakit tanganku. Tentu saja rasa sakit akibat semut peluru kembali berlangsung selama hampir 36 jam. Aku harap ini akan lebih cepat reda. Nah, aku suka tisu basahnya dan aku membawa tisu basah ini di tasku. Tapi yang satu ini, kapsul Stingkill, itu aku suka itu. Iya, ini adalah favoritku. Ini seperti, oke aku buka dulu. Nah, mereka ini dibungkus satu persatu. Lihat ini, sangat keren. Dan kamu cuma perlu begini. Mengeluarkan dari belakang seperti ini. Dan di dalam sini ada kapsul kaca kecil di dalam plastik. Oke, jadi kamu perlu, ini favoritku. Siap? Pecahkan kaca di dalamnya yang ada kapas penyeka kecil ini. Aneh tapi menyenangkan. Aku tahu seperti rasanya. Yes. Oh, ini favoritku. Dan serum yang rasanya kental seperti ini, rasanya benar-benar melegakan tanganku secara instan. Aku pribadi suka melakukan ini, oleskan langsung di bagian yang tersengat. Dan seperti yang kamu lihat, ada lebih banyak cairan di sini daripada yang kamu dapatkan di tisu basah. Jadi jika kamu benar-benar tersengat atau tersengat beberapa kali, aku sangat menyarankan untuk menggunakan kapsul Stingkill. Karena seperti yang kamu lihat seberapa banyak salep yang keluar dari sana. Jadi sekali lagi, Stingkill menyelamatkan hari ini. Ya, Stingkill menyelamatkan hari ini. Lenganku terasa jauh lebih baik. Bahkan ada sedikit zat bius di sini. Jadi aku tidak bisa merasakan sakit apapun di sini. Lengannya agak kaku ya. Tapi semoga formula ini bisa mengurangi rasa gatal yang mungkin timbul atau yang akan muncul nanti. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tidak sering hewan seperti tawon kuning ini dipindahkan dengan aman dari lingkungan perkotaan ke lingkungan liar. Karena sebagian pertemuan manusia biasanya berakhir dengan disemprot atau dibunuhnya serangga tersebut. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku benar-benar senang mengetahui bahwa sepasang tawon cantik ini sekarang memiliki kesempatan untuk terus membangun sarang mereka di alam liar. Apapun yang terjadi, selalu kagumi serangga ini dari jarak yang aman.